Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Transformasi Digital. Begitu juga rekan-rekan teman sekelas yang saya cintai dari kelas Transformasi Digital B, Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian komprehensif kami yang berjudul Sistem Smart Farming berbasis sensor tanah dan otomasi irigasi untuk petani tradisional, solusi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan. Di era transformasi digital ini, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi bangsa kita tidak boleh tertinggal oleh arus modernisasi. Saya sendiri, Mainova Christine Gabriela Simamora, atau yang biasa dipanggil Gaby, akan bertindak sebagai presenter pertama yang akan memandu jalannya presentasi pada bagian awal ini. Saya ditemani oleh rekan-rekan yang luar biasa, yaitu ada Vera, ada Gatri, ada Nia, dan ada Naila. Selama kurang lebih 50 menit, kami akan membedah secara mendalam bagaimana integrasi Internet of Things dapat memecahkan masalah mendasar petani di Sulawesi Selatan. Mari kita mulai perjalanan transformasi ini dengan melihat realitas krisis yang tengah kita hadapi saat ini. Teman-teman sekalian, mari kita buka mata kita terhadap data makro yang dirilis dari Badan Pusat Statistik atau bisa disebut BPS pada tahun 2023. Di sana tercatat sebuah fakta yang sangat memperhatinkan. Produksi padi nasional kita mengalami penurunan sekitar 1,12 juta ton atau setara dengan kemerosotan sebesar 2,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah ancaman nyata dari perubahan iklim global. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia telah membawa kekeringan ekstrim yang sangat berkepanjangan. Kekeringan ini membuat pola tanam tradisional yang selama ini mengandalkan ramalan musim konvensional, insting prasejarah petani, dan kearifan lokal tanpa dukungan data ilmiah menjadi sama sekali tidak efektif lagi. Masalah kedua yang tak kalah mengkhawatirkan adalah pemborosan sumber daya air yang masif. Di satu sisi, kita kekurangan air akibat kekeringan. Namun di sisi lain, saat air tersedia, kita membuangnya secara sia-sia karena tidak adanya alat ukur yang presisi. Kesenjangan ini memaksa kita untuk segera bertransisi dari pertanian yang bersifat spekulasi dan berbasis tebakan menuju sistem pertanian modern yang digerakkan oleh data aktual atau data driven agriculture. Tanpa transformasi ini, ketahanan pangan nasional kita berada dalam posisi yang sangat rentan. Sekarang, mari kita bedah secara spesifik apa yang terjadi di lahan persawahan tradisional kita setiap harinya. Berdasarkan data Kompas ID yang kami himpun dalam laporan penelitian, terdapat pemborosan air yang sangat ekstrim di lapangan. Petani tradisional rata-rata melontarkan air sebanyak 1,2 hingga 1,8 liter per detik per lahan hektar. Padahal, jika kita merujuk pada kebutuhan real biologis tanaman padi, tanaman tersebut hanya membutuhkan sekitar asupan air sebesar 0,8 hingga 0,9 liter per detik per hektar. Mengapa terjadi surplus penggunaan air hampir 2 kali lipat ini? Jawabannya kembali pada subjektivitas pengambilan keputusan. Irigasi dilakukan berdasarkan pengamatan fisik, mata telanjang tanpa adanya parameter numerik yang pasti mengalami kelembaban, kadar pH atau suhu tanah. Akibatnya, tanaman seringkali mengalami kondisi jenuh air yang merusak akar atau sebaliknya mengalami dehidrasi fatal sebelum petani menyadarinya. Selain itu, ketiadaan sistem peringatan dini membuat petani seringkali terlambat bertindak saat hama
atau anomali tanah menyerang. Ditambah lagi, keterbatasan akses teknologi digital di kalangan petani kecil membuat mereka terisolasi dari perkembangan teknologi presisi. Pemborosan air ini bukan hanya masalah ekologi, tetapi juga kebocoran biaya operasional yang sangat menekan margin keuntungan petani kita. Menyikapi krisis dan keterbatasan fatal tersebut, kelompok kami mengusulkan sebuah solusi integratif dan komprehensif, yaitu ekosistem smart farming berbasis IoT dengan otomasi irigasi. Sistem yang kami rancang ini bekerja secara runtut dan cerdas melalui 4 pilar utama. Yang pertama, pemasangan sensor tanah secara langsung di area persawahan untuk mengukur 3 parameter vital tanaman: kelembapan tanah atau soil moisture, tingkat kesamaan atau pH, keasaman atau pH, dan suhu lingkungan secara terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, data dari sensor tersebut akan ditransmisikan oleh microcontroller atau ESP32 ke platform cloud database. Disinilah keputusan cerdas dibuat. Jika kelembapan tanah terdeteksi di bawah ambang batas iklim kritis, sistem cloud secara otomatis akan menginstruksikan pompa air untuk menyala. Sebaliknya, begitu kelembapan mencapai titik optimal, pompa akan langsung dimatikan secara presisi. Ketiga, seluruh aktivitas penghematan air ini dapat dipantau oleh petani dari mana saja dan kapan saja melalui aplikasi mobile, ponsel yang mereka miliki atau di ponsel pintar mereka. Keempat, sistem ini dilengkapi dengan fitur peringatan dini berupa notifikasi instan jika tanah berada dalam kondisi krisis, sehingga mencegah gagal panen sebelum kerusakan itu terjadi. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami urgensi dan bentuk solusi teknologi ini, tentu muncul pertanyaan bagaimana pembuktian ilmiah dan metodologi pengujian dari sistem ini di lapangan. Untuk memaparkan hal tersebut secara akademis, saya akan menyerahkan estafet presentasi ini kepada rekan hebat saya, yaitu presenter kedua kepada Vera. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, setelah melihat latar belakang dan juga urgensi dari smart farming, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian yang kami lakukan. Secara sederhana, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, mengukur tingkat penerimaan teknologi smart farming. Kami ingin mengetahui apakah teknologi seperti sensor tanah dan juga sistem irigasi otomatis benar-benar dianggap bermanfaat dan juga mudah digunakan oleh masyarakat yang berkaitan dengan sektor pertanian. Yang kedua, menganalisis dampak efisiensi yang dihasilkan. Apakah teknologi ini mampu membantu menghemat penggunaan air, pupuk, maupun biaya operasional pertanian? Yang ketiga, memproyeksikan dampaknya terhadap produktivitas dan juga kesejahteraan petani. Karena pada akhirnya tujuan utama dari penerapan teknologi bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Dan yang terakhir, kami ingin menyusun rekomendasi yang dapat mendukung penerapan smart farming secara berkelanjutan, baik dari sisi penggunaan teknologi maupun kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Keempat tujuan inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan model penelitian kami. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan model penelitian yang mengadaptasi teknologi Acceptance Model atau TAM. Pada model ini, terdapat 3 kelompok variabel utama. Yang pertama adalah variabel eksogen atau faktor pendorong, yaitu adopsi teknologi smart farming. Variabel ini diukur melalui persepsi kegunaan dan kemudahan pengguna teknologi seperti akurasi sensor, efektivitas irigasi otomatis, fitur pemantauan jarak jauh, dan juga kemudahan penggunaan aplikasi. Kemudian terdapat variabel mediasi, yaitu efisiensi pengelola sumber daya. Variabel ini melihat bagaimana teknologi membantu mengurangi pemborosan air, menghemat pupuk, menyimpan data secara digital, serta membantu mencegah risiko gagal panen.
Dan yang terakhir adalah variabel endogen, yaitu produktivitas dan kesejahteraan petani. Variabel ini menggambarkan dampak akhir yang ingin dicapai seperti peningkatan pendapatan, dukungan terhadap sistem, dan juga peluang penerapan yang lebih luas. Dari sini kita bisa melihat bahwa penelitian ini tidak hanya mengukur penggunaan teknologi, tetapi juga dampak nyata yang dihasilkan. Selanjutnya, jika diperhatikan, kerangka konseptual ini menunjukkan alur yang cukup sederhana. Proses dimulai dari adopsi teknologi sebagai input. Ketika teknologi dianggap berguna dan mudah digunakan, maka peluang penggunaannya akan semakin tinggi. Selanjutnya, penggunaan teknologi tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan sumber daya. Misalnya, penggunaan air menjadi lebih tepat, pekerjaan lebih efisien, dan kondisi lahan dapat dipantau secara lebih akurat. Kemudian, efisien tersebut akan berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan petani sebagai output akhir. Nah, hubungan antar variabel inilah yang kemudian kami uji secara empiris menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM berbasis Smart PLS. Lalu, bagaimana data untuk menguji model ini diperoleh? Mari kita lihat pada bagian metodologi penelitian. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data lapangan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online. Target responden kami adalah 100 orang dengan metode purposive sampling. Metode ini dipilih agar responden yang mengisi benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian kami, yaitu berusia minimal 17 tahun, memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian, serta berasal dari atau wilayah hubungan dengan wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan juga Sinjai. Pemilihan ketiga wilayah tersebut juga bukan tanpa alasan. Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai merupakan daerah yang memiliki aktivitas pertanian yang cukup aktif dan juga berperan penting dalam sektor pertanian di Sulawesi Selatan. Karena itu, wilayah ini dinilai relevan untuk melihat bagaimana peluang penerapan teknologi smart farming di masyarakat. Proses penyebaran kuesioner dilakukan melalui berbagai media komunikasi digital sehingga responden dapat mengakses dan mengisi kuesioner dengan lebih mudah. Melalui metode ini, kami dapat menjangkau responden dari berbagai latar belakang yang tetap sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian direkap dan diolah menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Pada tahap ini, kami melakukan serangkaian pengujian statistik untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid dan juga reliable, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan data yang diperoleh dan diolah tersebut, kami dapat melanjutkan ke tahap analisis untuk melihat hubungan antara adopsi teknologi smart farming, efisiensi pengolahan sumber daya, serta dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Nah, setelah memahami bagaimana proses pengumpulan data dilakukan, pertanyaan berikutnya adalah siapa saja responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dan bagaimana kualitas data yang berhasil kami peroleh. Untuk menjawab hal tersebut, saya persilahkan rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya Vera atas penjelasannya mengenai fondasi metodologi penelitian kami. Selamat pagi, selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Marcega Triani Sude dan saya akan menjelaskan bagian yang krusial dari penelitian ini, yaitu analisis data lapangan dan pembuktian hipotesis statistik. Pertama-tama, kita menelaah profil dari 100 responden yang telah terekam dalam file Excel hasil dari responden kami. Jika kita melihat diagram lingkaran pertama di layar, kita dapat melihat bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia produktif, yaitu 17 sampai 25 tahun. Kemudian, secara profesi, responden didominasi oleh mahasiswa dan pelajar, diikuti oleh aparatur sipil negara atau ASN, pekerja swasta, wira swasta, dan beberapa petani lokal.
Nah, mengapa komposisi demografi ini sangat menarik? Nah, ketika kita melihat diagram lingkaran kedua mengenai tingkat keakraban teknologi pertanian modern, kita menemukan variasi, yaitu sebagian besar responden merasa cukup akrab dengan teknologi digital. Namun, tidak sedikit pula yang menyatakan dirinya masih awam atau tidak akrab dengan sistem otomasi seperti IoT. Temuan demografi ini membawa implikasi desain yang penting bagi kelompok kami karena pengguna teknologi ini di masa depan mencakup spektrum masyarakat yang sangat luas, termasuk mereka yang gagap teknologi. Maka, antarmuka aplikasi mobile smart farming ini harus dirancang sesederhana mungkin, intuitif, dan bebas dari teknis yang rumit agar dapat diterima secara universal di lapangan. Nah, teman-teman sekalian, dalam dunia penelitian, sebelum kita mempercayai sebuah kesimpulan, kita harus menguji terlebih dahulu apakah alat ukur yang kita gunakan dapat dipercaya atau tidak. Melalui perangkat lunak Smart PLS 4, kami melakukan pengujian outer model menggunakan data dari hasil respon yang diisi oleh responden kami. Pertama, kita lihat dari nilai Cronbach Alpha. Nah, angka yang diperoleh di seluruh variabel menunjukkan nilai di atas 0,67. Hal ini membuktikan bahwa berarti butir-butir pertanyaan dalam kuesioner kami bisa dipahami secara konsisten oleh seluruh responden dan bebas dari jawaban yang bersifat asal tebak. Kedua, ketika kita perhatikan nilai CR atau Composite Reliability, nilai CR untuk seluruh konstruk laten kami berada di kisaran angka di atas 0,82. Nah, mengingat CR merupakan indikator reliabilitas yang jauh lebih kokoh dibanding Cronbach Alpha, hasil ini memberikan pengetahuan bahwa instrumen kuesioner kami memiliki akurasi pengukuran yang sangat tinggi. Nah, ketiga, uji validitas konvergennya menggunakan nilai Average Variance Extracted atau AVE. Nah, nilai AVE yang kami peroleh seluruhnya berada di atas 0,61. Berdasarkan statistik, jika nilai AVE lebih dari 0,5, berarti variabel laten kami mampu menjelaskan lebih dari 50% varians dari indikator-indikatornya. Nah, selanjutnya adalah kita mencari tahu indikator spesifik apa yang paling menentukan keberhasilan adopsi teknologi ini di mata responden. Nah, kita akan mengetahuinya dengan menganalisis nilai outer loading dari masing-masing indikator. Indikator terkuat pertama ditempati oleh kunci kemudahan atau X4 dengan nilai loading sebesar 1. Ini merupakan memberikan arti bahwa kemudahan penggunaan aplikasi adalah syarat yang mutlak. Jadi, petani tradisional tidak peduli seberapa canggih teknologi di balik layar, jika aplikasinya membingungkan, mereka akan langsung menolak. Nah, indikator terkuat kedua adalah validasi ekspansi atau variabel Y3 dengan skor 0,897. Nah, ini memperlihatkan bahwa teknologi smart farming ini sangat layak untuk diekspansi ke seluruh daerah persawahan di Indonesia, tidak hanya terbatas di Sulawesi Selatan saja. Nah, di urutan ketiga dan keempat, kita melihat indikator konsultan digital atau variabel M3 dengan nilai 0,846 dan kendali jarak jauh variabel X3 dengan nilai 0,837. Responden menilai bahwa fitur penyimpanan data historis di platform cloud sangat penting sebagai panduan dalam merencanakan musim tanam berikutnya, serta kemampuan untuk mengontrol pompa irigasi dari jarak jauh sebagai solusi efisiensi waktu. Nah, selanjutnya kita melihat pengujian hipotesis menggunakan
path coefficients, dan p-value. Berdasarkan hasil analisis inner model pada Smart PLS 4, seluruh hipotesis yang kami ajukan diterima secara mutlak dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi, yaitu P sama dengan 0,0, jauh di bawah ambang batas statistik, yaitu 0,05. Nah, mari kita melihat dari hubungan pertama, yaitu persepsi kegunaan terhadap efisiensi sumber daya. Di sini menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,564, yang berarti fungsi atau utilitas praktis dari alat ini merupakan faktor pendorong utama yang sangat dominan. Jika petani merasa alat ini benar-benar berguna untuk menyelamatkan padi mereka, mereka akan segera mengadopsinya. Hubungan kedua, yaitu persepsi kemudahan terhadap efisiensi sumber daya, menghasilkan koefisien sebesar 0,310. Nah, hubungan ini positif dan signifikan, namun nilainya lebih kecil dibandingkan aspek kegunaan, yang berarti petani bersedia mengadaptasi teknologi ini asalkan fungsi penyelamatan tanamannya itu terbukti nyata di lapangan. Nah, hubungan yang ketiga yaitu koefisien tertinggi dalam model kami, yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya terhadap kesejahteraan petani menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,746 dengan nilai P sama dengan 0,00. Angka ini menunjukkan bahwa manajemen lahan yang efisien, yang terbebas dari pemborosan air dan pupuk, adalah pendorong utama yang paling menentukan lonjakan produktivitas dan kesejahteraan hidup para petani tradisional. Nah, lantas, seberapa besar kekuatan prediksi model ini secara keseluruhan dan bagaimana implikasi praktisnya terhadap kehidupan nyata petani? Untuk memaparkannya, saya serahkan kelanjutan presentasi kepada rekan saya, presenter yang keempat, kepada Trivania Bulikaroma, dipersilakan. Terima kasih untuk teman saya Gatri buat pemaparan statistiknya yang sangat detail banget tadi. Halo Pak dosen dan teman-teman semuanya, saya Trivania Bulika Roma akan melanjutkan bagian keempat dari slide ini yaitu kapasitas dampak nyata sistem smart farming yang fokusnya ke implikasi praktis dan dampak nyata dari teknologi ini. Nah, kita lihat dulu nilai R-square yang ada di layar. Angka ini penting karena nunjukin seberapa kuat model smart farming kita dalam memprediksi kondisi di lapangan atau suatu lapangan. Yang pertama untuk variabel efisiensi pengolahan sumber daya, nilainya 0,604 atau 60,4%. Ini termasuk kategori kuat, yang artinya variabilitas efisiensi sumber daya di sawah itu 60,4%-nya bisa dijelaskan langsung oleh faktor adopsi teknologi smart farming yang kita tawarkan. Lalu yang kedua, untuk variabel akhir kita, produktivitas dan kesejahteraan petani nilainya 0,557 atau 55,7%. Jadi sistem berbasis sensor tanah dan otomatis irigasi ini berkontribusi langsung sekitar 56% terhadap kenaikan produktivitas panen dan pendapatan petani. Lalu sisanya sekitar 44% dipengaruhi faktor luar model, seperti fluktuasi harga gabah, hama, atau bencana alam. Jadi angka-angka ini menunjukkan kalau teknologi IoT bukan cuma pelengkap, tapi udah jadi salah satu penentu utama keberhasilan pertanian modern kita. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu sintesis makna di balik angka statistik. Nah, kita sebagai mahasiswa sistem informasi, nggak bisa cuma melihat angka sebagai deretan digit doang. Kita harus bisa menarik makna dari data-data Smart PLS ini. Dan di sini ada 4 poin yang kelompok kami simpulkan. Yang pertama, nilai fungsi mengalahkan desain. Nah, di sini keandalan sensor dalam menyelamatkan tanaman dari kekeringan itu lebih dihargai petani dibanding tampilan aplikasi yang bagus. Selama alatnya kebukti bisa hemat air dan cegah gagal panen, petani bakal cepat mau pakai. Lalu yang kedua, data cloud sebagai konsultan masa depan. Nah, data historis
kondisi tanah yang tersimpan di cloud itu bukan cuma arsip, tapi jadi panduan buat petani biar nggak mengulang kesalahan yang sama di musim tanam berikutnya. Lalu yang ketiga, efisiensi adalah jalan tercepat ke laba. Nah, di tengah harga pupuk yang semakin mahal, cara paling efektif buat naikin untung petani ya dengan nekan pemborosan air dan pupuk lewat otomasi yang presisi. Lalu yang terakhir ada validasi sosial yang kuat. Nah, masyarakat di wilayah 5 Sulawesi Selatan, yaitu bagian Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, udah menunjukkan tingkat optimisme dan kesiapan yang paling tinggi buat jadi pelopor transformasi pertanian digital. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu implikasi smart farming terhadap efisiensi lahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana efisiensi lahan ini terjadi secara fisik di sawah lewat 4 dampak konkret. Nah, dampak pertama, penghematan air yang masif. Itu sekitar 25-50%. Nah, lewat otomasi irigasi, pompa cuma nyala kalau kelembapan tanah di bawah ambang kritis dan langsung mati pas kebutuhan air tanaman padi udah terpenuhi, yaitu di angka 0,8 liter per detik. Pemborosan air di hulu bisa kita hentikan total. Lalu dampak kedua, optimalisasi penyerapan pupuk. Nah, sensor pH memastikan pupuk cuma ditebar pas kondisi tanah dalam rentang optimal buat penyerapan unsur hara. Jadi nggak ada lagi pupuk yang terbuang sia-sia ke bawah air. Lalu dampak ketiga yaitu transformasi tenaga kerja lewat otomasi. Nah, jadi ini petani nggak perlu lagi jalan kaki berkilo-kilometer pagi-pagi cuma buat buka tutup pintu air manual. Nah, ini sistem otomasi kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nyesuaiin kondisi tanah real time. Lalu yang dampak keempat, yaitu tindakan responsif cepat. Jadi nanti ada notifikasi peringatan dini yang masuk ke HP petani dan menjadi mata ketiga yang mengawasi lahan. Petani bisa langsung ambil tindakan sebelum tanaman dehidrasi parah. Lanjut ke hasil panen optimal, petani berdaulat. Nah, semua efisiensi fisik tadi pada akhirnya mengarah ke suatu hasil, yaitu kedaulatan data dan kesejahteraan nyata buat petani tradisional. Pertama, kita berhasil melawan anomali cuaca dengan pemasokan air yang terukur presisi, stabilitas produksi padi di Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai tetap terjaga walaupun sedang dihantam kekeringan El Nino. Kedua, kita menihilkan resiko gagal panen. Sensor kelembaban dan sistem peringatan dini ngasih waktu yang cukup buat petani menyelamatkan benih dan pupuk mereka sebelum lahan rusak permanen. Ketiga, kenaikan margin keuntungan yang signifikan. Begitu biaya operasional buat air, pupuk, dan tenaga kerja bisa dipangkas, sementara hasil panen meningkat karena lingkungan tumbuh yang optimal, otomatis, dan pendapatan bersih petani naik. Yang keempat, kedaulatan data petani. Petani tradisional tidak lagi jadi objek pasif yang cuman mengandalkan tebakan atau spekulasi tengkulak. Mereka jadi manajer lahan yang mandiri, bisa prediksi kualitas lahannya sendiri secara ilmiah. Nah, inovasi ini tentu butuh payung kebijakan dan peta jalan implementasi yang jelas biar bisa diterapkan secara nyata dan berkelanjutan untuk bagian kesimpulan, kebijakan, dan rekomendasi praktis. Saya serahkan ke presenter terakhir kita, presenter Naila. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya atas nama Trivania atas pemaparannya yang sangat menyentuh hati mengenai kedaulatan petani kita. Perkenalkan, nama saya Naila Zaki Fauziah, bertindak sebagai presenter terakhir, akan merangkum seluruh esensi penelitian kita hari ini sekaligus memaparkan rekomendasi operasional konkret ke depan.
Berdasarkan seluruh pengujian statistik yang menggunakan Smart PLS 4 dan analisis teoritis TAM yang telah dipaparkan sebelumnya, kelompok kami menarik 4 kesimpulan utama yang sangat kokoh. Kesimpulan pertama, sistem smart farming berbasis IoT terbukti mutlak sebagai solusi pasti atas masalah inefisiensi pertanian tradisional. Ini bukan lagi asumsi akademis, melainkan fakta empiris yang divalidasi oleh data lapangan. Adapun kesimpulan kedua, kemauan adopsi petani tradisional sangat ditentukan oleh nilai guna praktis alat. Selama teknologi ini terbukti menyelamatkan tanaman mereka dari kegagalan panen, para petani akan dengan cepat merangkul digitalisasi ini, mengesampingkan kekhawatiran mereka akan kerumitan teknologi. Kesimpulan ketiganya itu, otomasi irigasi dan sensor tanah memiliki kapasitas prediksi sebesar 60,4% dalam menciptakan efisiensi pengelolaan sumber daya secara total. Angka ini menunjukkan dampak revolusioner yang dihadirkan oleh sistem irigasi cerdas ini di lapangan. Kesimpulan keempat, model efisiensi sumber daya ini secara empiris terbukti menggenjot produktivitas lahan dan tingkat kesejahteraan petani sebesar 55,7%. Kita berhasil membuktikan adanya rantai nilai atau value chain yang erat dari input teknologi menuju kesejahteraan finansial petani kita. Rekan-rekan sekalian, agar sistem smart farming ini tidak berakhir sebagai pajangan laboratorium atau proyek sekali pakai yang mangkrak di sawah, kelompok kami merancang 3 kebijakan sistem yang sangat komprehensif sebagai panduan operasional di lapangan. Kebijakan pertama adalah data privacy policy atau kebijakan privasi data. Kami menegaskan bahwa sistem ini patuh penuh terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang telah berlaku efektif sejak 17 Oktober 2024. Kita harus melindungi data produksi, koordinat lahan, dan identitas pribadi petani dari eksploitasi komersial pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal ini secara aman dan skalabel di tingkat nasional tanpa mengorbankan privasi lokal, kami menyarankan penerapan arsitektur teknologi Federated Learning atau FL, seperti yang dikembangkan oleh BRIN. Dengan FL, model kecerdasan buatan dapat dilatih secara kolaboratif langsung di server lokal kelompok tani tanpa perlu memindahkan atau memusatkan data mentah yang sensitif ke cloud pusat. Kebijakan kedua adalah maintenance policy atau kebijakan pemeliharaan. Salah satu titik lemah sensor di luar ruangan adalah penurunan akurasi akibat korosi dan cuaca. Oleh karena itu, kami menetapkan standar pemeliharaan yang ketat. Sensor wajib dikalibrasi berkala setiap 3 bulan sekali. Kalibrasi awal dan berkala wajib menggunakan metode gravimetrik sebagai acuan baku, karena metode ini terbukti secara ilmiah menghasilkan tingkat akurasi pengukuran kelembapan tanah hingga mencapai 97,13%, dengan deviasi pengukuran yang sangat minim, yaitu hanya sebesar 1,11%. Selain itu, untuk sensor pH kalibrasi wajib dilakukan menggunakan larutan buffer standar dengan pH 4,7 dan 10. Kebijakan ketiga adalah usage policy dan model bisnis berkelanjutan. Kita tidak bisa membebankan biaya perangkat keras yang mahal ini langsung ke pundak petani kecil secara individual. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kolaborasi model bisnis sewa alat melalui BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, atau Koperasi Pertanian Lokal. BUMDes ini bertindak sebagai penyedia perangkat keras, menyediakan teknisi pemeliharaan bersertifikat di setiap desa, sementara petani cukup membayar biaya sewa bulanan yang sangat murah melalui skema iuran anggota. Selain itu, untuk memastikan petani mandiri dalam mengoperasikan alat, setiap program instalasi wajib disertai dengan program pendampingan intensif minimal 8 jam di awal yang dilanjutkan dengan program mentoring lapangan berkala selama 3 bulan pertama masa operasional. Rekan-rekan sekalian, sebagai penutup dari pemaparan teknis kami, mari kita lihat gambaran besar dari perjuangan kita hari ini melalui peta jalan transformasi digital pertanian yang terbentang di layar. Perjalanan kita dimulai dari titik krisis. Kita tidak boleh melupakan kepedihan El Nino 2023 yang menyelenyapkan jutaan ton padi kita, dikombinasikan dengan pemborosan air ekstrim yang merusak ekologi tanah kita.
Ini adalah masa lalu kelam yang memotivasi kita untuk bergerak. Kita melangkah ke titik intervensi, di mana kita memperkenalkan teknologi ke dalam ekosistem pertanian tradisional. Kita memasang sensor tanah, mengaktifkan microcontroller ESP32, menghubungkan pompa irigasi ke sistem otomasi cloud, dan memberikan aplikasi mobile ke tangan petani. Kita meletakkan fondasi transformasi digital yang ramah pengguna. Kita berlanjut ke titik validasi, di mana kita melakukan pembuktian ilmiah secara empiris melalui kuesioner primer dari 100 responden di wilayah 5 Sulawesi Selatan dan pengujian statistik Smart PLS. Kita membuktikan secara nyata bahwa hipotesis kita diterima secara mutlak. Kita memvalidasi secara ilmiah bahwa efisiensi pengelolaan sumber daya sebesar 60,4% dipicu langsung oleh adopsi teknologi ini. Dan pada akhirnya kita tiba di titik pencapaian. Hal ini adalah masa depan pertanian cerdas yang berkelanjutan di mana air dihemat hingga 50%. Risiko gagal panen ditekan hingga mendekati nol, kesejahteraan petani kita melonjak tajam, dan lahirlah generasi baru petani cerdas Indonesia yang berdaulat secara penuh atas data lahannya sendiri. Bapak Ibu dosen, pengampu yang kami hormati, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita telah sampai di penghujung presentasi kelompok 3 hari ini. Melalui penelitian ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa transformasi digital pertanian nasional bukanlah sebuah pilihan atau kemewahan di masa depan, melainkan sebuah kebutuhan darurat yang harus kita mulai detik ini juga. Dan langkah tersebut kita mulai dari tanah Sulawesi Selatan, dari Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, untuk kemudian kita bentangkan ke seluruh penjuru Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian penuh yang telah Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian berikan sepanjang presentasi kami yang cukup panjang ini. Semoga hasil penelitian kami dapat memberikan kontribusi nyata bagi literatur akademis sistem informasi dan pembangunan pertanian presisi di Indonesia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.